Bagaimana mendapatkan kebahagiaan dengan jalan yang positif? Biasanya yang terjadi pada diri kita untuk menemukan kebahagiaan, hal yang membuat kita bahagia adalah dengan cara di mana kita bisa membuat diri kita tertawa lepas, berkumpul dengan kolega, ataupun di saat kita sedang jatuh cinta. Ekstrimnya lagi, ada sebagian orang yang benar-benar tidak bisa menemukan kebahagiaan yang mereka cari dan sering terperangkap di jalan yang dianggapnya bisa menemukan kebahagiaannya, seperti mengikuti seminar-seminar tentang pengembangan diri, retreat, psikologi terapi, dan lain-lain. Mungkin sebagian orang bisa menemukan dengan jalan seperti itu. Namun bagaimana nasib orang yang belum juga menemukan kebahagiaannya walau segala jalan sudah ditempuhnya? Di sini saya mencoba berbagi solusi dengan banyak pengalaman yang sudah saya jalani. Langkah awal yang harus Anda lakukan adalah mengakui bahwa pikiran Anda kuat dan dapat membuat atau menghancurkan suasana hati Anda. Ini berarti untuk mengubah apapun tentang diri Anda, termasuk betapa bahagianya Anda. Anda harus mulai dengan pikiran Anda sendiri. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang stuck dengan pesimisme atau kekhawatiran, self-talk negatif, maka video ini untuk Anda. Sangat mudah mulut berkata bahwa saya bahagia. Padahal belum tentu di dalam hati merasakan kebahagiaan itu seperti apa. Walau sudah mengikuti petunjuk-petunjuk seminar, retreat, dan psikologi terapi, tetapi mengapa saya tidak bisa merasakan kebahagiaan yang lepas? Ada apa sebenarnya? Dan apa yang harus saya lakukan? Di sini seorang mentor pengembangan diri tidak pernah keliru memberikan metode materi dan praktek tentang kebahagiaan. Semuanya bagus dan sangat memotivasi. Hanya yang kita hadapi adalah diri sendiri yang seringkali tanpa disengaja bahwa diri kitalah penghambat terbesar bagi kelangsungan hidup kita sendiri dalam menemukan kebahagiaan. Kita memblok jalan kebahagiaan kita sendiri dengan selalu mencari pembanding keluar dan semua keinginan-keinginan yang tidak bisa kita penuhi, dan menutup pikiran bahwa kitalah perusak diri kita sendiri. Tidak ada kebahagiaan datang dari luar. Semua terjadi adalah datangnya dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita melihat di luar diri kita? Bagaimana mengolah pikiran kita dan menemukan segala kedamaian di segala sudut? Coba deh, jika kita diberi komen negatif oleh seseorang misalkan. Seringkali kita mengalami sakit hati karena kita termakan oleh hinaan tersebut. Dan juga kita selalu berusaha membalas ejekan tersebut, yang pada akhirnya kita membuat permusuhan.
akhirnya menemukan ketidaknyamanan dan bersedih. Jika kita bisa melatih diri dari dalam, bagaimana cara kita bersikap, menyikapi hal negatif ke dalam jalan yang positif, kita bisa melihat segala yang datang dari luar, baik maupun buruk, dengan jalan bahwa kita menyadari bahwa hati kita hanya menginginkan sesuatu yang nikmat, damai, dan bahagia. Maka kita rubah jalan kita dalam melihat keburukan yang datang menjadi hanya sebuah nyanyian yang mendamaikan dan membuat hati kita tentram. Berusaha melihat diri sendiri bahwa saya hidup untuk mencari kebahagiaan, kedamaian, dan hidup saya baik-baik saja. Ada suatu pengalaman yang terjadi, seperti seseorang yang hidup dalam keinginan yang berlebih. Jika memang keinginan itu terpenuhi, okelah, kita bahagia. Namun jika keinginan-keinginan terus berkelanjutan, bagaimana pikiran kita tidak ruwet untuk bisa memenuhi keinginan tersebut? Kita hidup memang harus memiliki keinginan. Seperti pembahasan kali ini, juga adalah bagian dari keinginan kita untuk menemukan kebahagiaan. Namun bukan kebahagiaan ini yang saya maksud, tapi lebih terhadap keinginan-keinginan tentang materi, tentang lifestyle, tentang sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Sakit loh jika kita tidak bisa memenuhi keinginan kita itu. Pikiran jadi kacau dan hati menjadi resah. Dan cara yang terbaik adalah berdamai dengan diri kita sendiri dari segala keinginan. Bagaimana lagi? Mau tidak mau ya harus kita lakukan. Ya sudahi saja sesuatu yang susah kita lakukan atau kita dapatkan. Ambil tindakan ringan dengan masuk ke dalam diri serta sadari bahwa kita tidak mampu mencapai hal yang mustahil kita raih. Bagaimana lagi? Mau tidak mau ya harus kita lakukan. Ya sudahi saja sesuatu yang susah kita lakukan atau kita dapatkan. Ambil tindakan ringan dengan masuk ke dalam diri serta sadari bahwa kita tidak mampu mencapai hal yang mustahil kita raih. Kita sudah bisa menyadari pada akhirnya kan. Nah, dengan sering melatih untuk berdamai dengan diri, dengan cara menyadari bahwa kita tidak mampu. Sadari kapasitas kita. Namun bukan berarti berkecil hati ya. Hanya kita sadari saja dan tidak melawan arus dari kemampuan kita sendiri yang pada akhirnya membuat kita sakit sendiri. Contoh lain dari melawan arus. Misalnya dalam pergaulan, kita dijauhi tanpa sebab yang kita ketahui. Jika kita menyadari untuk berdamai dengan diri, sudahlah, toh saya masih bisa melangkah tanpa dia. Saya bisa berkarya dengan jalan saya sendiri. Saya damai dengan cara saya dan menyadari bahwa pertemuan tidak akan pernah selamanya. Pasti akan ada perpisahan. Baik perpisahan begitu saja atau perpisahan dengan cara kita mati. Sadari dan yakini
bahwa saya baik-baik saja. Perasaan damai menyejukkan dan kebahagiaan pasti bisa kita rasakan. Pernah nggak kamu mengulurkan tangan kepada orang lain? Bagaimana perasaanmu ketika hati kita terketuk untuk membantu dan diterima oleh orang yang kita bantu? Luar biasa bahagia yang tidak bisa kita ungkap dengan kata, kan? Nah, dari rasa yang tak terungkap itu, pertahankan rasa itu dan bawa ke hari-harimu seiring dengan kemana langkah kakimu. Jika sempat kita terdistract oleh keadaan yang membuat kita bersedih, kembalikan rasa bahagia yang tak terungkap itu lagi. Tarik nafas dan bawa perasaan ini seperti saat kita berbuat baik terhadap seseorang itu. Saya yakin perasaan sedih akan terkalahkan oleh rasa bahagia tersebut. Cari hal-hal keindahan. Pandang lautan seluas kemampuanmu memandang. Rasakan dengan melihat rimbunan pepohonan, rumput hijau terbentang, dan tarik diri kita ke suasana indah itu. Kita betul-betul akan terbawa suasana dan hati kita dipenuhi oleh kebahagiaan yang lepas. Saya selalu melatih diri saya dengan cara itu dan memiliki rasa penuh syukur bahwa kita masih bisa melihat keindahan yang membuat perasaan bahagia. Saya selalu menjaga suasana indah yang membuat kita bahagia. Bahwa sejatinya berinteraksi terhadap semesta mampu mewujudkan keinginan kita terhadap kebahagiaan. Kita selalu diselimuti kebahagiaan. Dampak positif yang akan kita dapatkan adalah bahwa energi dan vibrasi bahagia dalam diri kita akan terpancar terhadap lingkungan. Pada akhirnya semua hal baik mendekat. Sosial, ekonomi akan dimudahkan. Karena vibrasi kita selalu memiliki vibrasi bahagia dan orang lain pun melihat keindahan itu pada diri kita. Yang nantinya mampu menularkan perasaan itu kepada orang lain. Pada akhirnya kita memiliki kedamaian, kesejahteraan, dan tentunya bahagia. Terus simak video saya. Jangan lupa subscribe dan komen, supaya saya selalu bisa memberi pencerahan dan pengembangan diri lebih luas lagi. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol dan bagikan dengan teman Anda agar saya dapat terus membuat lebih banyak video seperti ini. Tekan tombol berlangganan dan ingat untuk mengklik lonceng notifikasi. Juga pastikan untuk melihat video kami yang lain juga. Terima kasih telah menonton. Selamat berbahagia.